Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pembelajaran yang kedua untuk pelajaran hadis kelas 5 SDIT Auladi tahun pelajaran 2020-2021. Hadis Arba'in ke-22, Jalan Menuju Surga. Sama-sama kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'a a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Yang artinya seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Beliau bersabda, ya, rawahu Muslim. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, ya, bukan hanya akhlak kepada umat Islam, tapi akhlak lil alamin untuk semua makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita memberikan ya contoh-contoh akhlak-akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana ketika adabnya makan atau akhlaknya makan misalnya. Rasulullah mencontohkan dengan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian ambil posisinya duduk, kemudian sebelum makan membaca basmalah atau membaca doa. Ya, dan banyak sekali akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah merindukan surga. Jadi kita sebagai umat manusia, sebagai orang Islam harus rindu kepada surga. Ya, dengan cara bagaimana? Kalau kita rindu surga, yang pertama adalah sesuai dengan poin kita yang nomor 1, kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan cara apa lagi? Dengan cara di poin nomor 3. Komitmen terhadap berbagai kewajiban dan larangan adalah kunci keselamatan. Jadi kalau kita mau selamat, baik di dunia maupun di akhirat, kita harus menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan kita pun harus menjauhi larangannya. Ketika kita merindukan surga, berarti kita harus menjalankan perintahnya, ya, dan kita juga harus menjauhi larangannya supaya di dunianya kita selamat, di akhiratnya kita selamat. Selamatnya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah agama ini adalah mudah. Jadi agama tidak mempersulit kehidupan manusia, tapi justru agama adalah mempermudah kehidupan manusia untuk nantinya bisa masuk surganya Allah. Misalnya, kita ambil contoh sholat saja. Ya, sholat ketika kita sakit, tidak bisa berdiri, maka ketentuannya adalah dipermudah. Boleh dengan duduk. Duduk tidak bisa, boleh berbaring dan selanjutnya. Ya, jadi agama ini adalah mempermudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ada masalah, ada apa-apa, kita berdoa kepada Allah SWT. Dimudahkan oleh Allah nantinya ya. Oke, selanjutnya adalah yang kelima, kejujuran seorang muslim. Seorang muslim wajib berbuat jujur atau berlaku jujur ya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Lisan kita harus jujur, perbuatan kita pun harus jujur, tidak boleh berbohong.
Yang keenam adalah sholat, zakat, puasa, dan haji merupakan kewajiban. Ya, sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan sholat. Sholat bagi anak laki-laki tidak ada keringanannya. Hanya keringanan dalam pelaksanaan. Tapi tidak ada orang laki-laki atau anak laki-laki diperbolehkan tidak sholat. Itu tidak ya. Jadi laki-laki wajib sholat. Kalau perempuan, terkadang ada halangannya. Ya, tidak diperbolehkan tidak melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah zakat. Puasa. Ya, sebagaimana setiap bulan Ramadan kita juga melaksanakan puasa. Itu diwajibkan bagi kita ya. Insya Allah kita sudah kelas 5, sudah dewasa, kita sudah diwajibkan untuk berpuasa. Haji juga merupakan kewajiban bagi yang sudah mampu. Dan yang terakhir adalah halal dan haram hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menentukan sesuatu itu halal ataupun haram itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita yang kedua, hadis arba'in ke-22 sudah selesai. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ustadz harapkan silahkan kalian hafalkan dengan baik Arab dan artinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.